standby sudah tuh. Langsung kita buka aja ya. Ya, langsung dimulai aja, Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Pras. Pak Pras sebetulnya salah. Pak Agung dan teman-teman yang sudah mengoperasikan sistem maupun para teman-teman peserta yang sudah hadir. Kita akan mulai lagi workshop training supaya teman-teman bisa ngerti tentang hacking dan sebagainya. Mudah-mudahan harapannya Anda bisa ikut pertandingan ya. Tolong kasih tahu teman-teman yang di SMA atau SMK yang lain supaya bisa ikut pertandingan bulan April CTF. Pak Pras hari ini akan memberikan materi tentang OSINT, Open Source Intelligence. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana teknik hacking yang lebih soft barangkali ya. Oke, supaya menyingkat waktu, waktu akan langsung diberikan pada Pak Pras. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Pak Pras, apakah raise hand atau chat atau dan sebagainya. Silakan, Mas Pras, silakan. Assalamualaikum. Pak Prasnya belum kedengeran lagi. Ya baik, terima kasih Prof. Ono. Siap. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi total partisipannya 17. Semoga nanti nambah. Biasanya nambah. Banyak. Makanya ini penting merekam karena kita tahu mereka suka begitu deh. Ya, baik Prof. Baik, sekali lagi selamat siang rekan-rekan. Ini teman-teman SMK sederajat ya. Kalau dulu Prof. Ono sih sebetulnya yang tidak SMK ya tidak apa-apa mau ikut belajar. Intinya adalah sharing pengalaman di situ. Cuma karena ini menyambut ya event Olimpiade Hacking CTF. Nah, ini teman-teman SMK sederajat kita di sini belajar bareng, cari knowledge. Nanti saya akan coba beberkan beberapa materi, tidak secara spesifik membahas CTF ya, tapi bagian dari CTF. CTF itu apa nanti? Topik saya kali ini adalah tentang OSINT, Open Source Intelligence. Saya akan share beberapa materi di sini. Sebentar. Oke, sudah nampak ya. Jadi pentingnya OSINT ya, pentingnya OSINT, Open Source Intelligence. Secara tidak kita sadari, kita di dalam kehidupan sehari-hari itu sebelumnya lekat dengan hal-hal seperti ini. Jadi mengetahui sesuatu, ya OSINT itu nanti apa kan saya jelaskan. Tapi secara besar adalah seperti ini. Jadi contohnya adalah ketika kita berkenalan dengan orang yang belum kita kenal, orang baru. Saya ketemu di jalan, terus orang tersebut minta nomor HP saya, mungkin untuk urusan pekerjaan, untuk urusan sekolah atau yang lain. Itu secara tidak langsung itu sudah bagian dari OSINT. Karena apa? Ketika kita memberikan nama kita, terus nomor HP kita, terus alamat email kita, orang yang menerima resource sumber daya itu tadi, dia bisa mencari misalnya saya sembarang saja, saya mencari nama saya sendiri misalnya. Oh ternyata ada banyak, dia bekerja di mana, dia berprofesi sebagai apa, fotonya walaupun ini belum tentu saya juga, karena banyak orang. Nah, secara tidak langsung sebetulnya OSINT itu sudah kita
praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kalau pengertiannya ya, OSIN ini berupa ini kalimat singkatan sih, Open Source Intelligence ya, open source informasi apapun yang tersedia untuk umum secara online. Sementara intelijen itu informasi apapun yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Garis besarnya di sini adalah informasi apapun ya. Jadi itu tadi seperti tadi saya katakan, ada nomor HP, email, alamat, nomor telepon yang tersedia secara online. Nah, ini kita cari di Google sudah muncul nama kita. Atau mungkin nama, atau mungkin coba nomor telepon, bisa tidak? Bisa sembarang nomornya, nggak tahu punya siapa. Nah, mungkin tidak cocok, atau mungkin nomornya yang lain. Ternyata si nomor ini kalau dilihat di Google pernah berjualan di satu forum Kaskus dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh OSIN yang bisa kita dapatkan secara umum. Nah, proses pengumpulan informasi intelijen dari sumber informasi terbuka open source untuk mencapai tujuan tertentu, seperti itu. Jadi open source ya, open source. Jadi bukan yang closed source. Ketika kita mencari informasi, tetapi itu mungkin dilindungi oleh sistem. Ya. Sistem itu berarti informasi tersebut dijaga ya. Mungkin kalau di konteksnya adalah IT security ya, di depannya itu ada firewall, mungkin ada antivirus dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk OSIN. Itu tidak termasuk OSIN. Karena OSIN itu harus open source. Informasinya itu harus beredar secara online dan bisa diakses oleh siapa saja, kapanpun di mana saja. Itu. Kalau sudah sampai kita harus melakukan beberapa teknik tertentu untuk mendapatkan informasi, kita ini melakukan hacking, cracking, itu belum sudah tidak lagi disebut sebagai OSIN. Oke, siapa yang membutuhkan OSIN? Nah, ini banyak sekali ya, pemerintah, Cybersec, hukum, dan pihak-pihak yang lain. Oke, terus OSIN proses nih, yang pertama adalah identifikasi sumber. Ya, identifikasi sumber ya, mengidentifikasi di mana informasi ditemukan. Yang kedua adalah koleksi informasi, mengumpulkan semua informasi yang didapat dari sumber. Sumber-sumbernya itu berupa apa ya? Berupa open source tadi, contohnya berupa Google, terus ada mungkin dari Wikipedia atau dari yang lain itu bisa ya. Ada lagi yang nomor 3 adalah proses data. Proses data dan filtering informasi yang berarti. Informasi yang berarti itu informasi yang tepat guna, yang bisa kita gunakan. Yang kita harus bisa memilah dan memilih informasi ini false atau true. Ya, benar atau salah harus kita lihat dari banyak sumber. Makanya ketika mencari sumber-sumber OSIN itu tidak hanya terpaku pada satu mesin pencarian saja seperti Google, ada banyak yang lain ya. Ada Bing punyanya bawahnya dari Microsoft itu banyak sekali, atau DuckDuckGo itu juga salah satu mesin pencarian yang lain. Nah, saya lanjutkan, terus kita harus bisa menganalisis ya, mengkombinasikan beberapa informasi yang didapat dari sumber. Kita analisis
sumber-sumber itu. Yang kelima terakhir adalah reporting. Ini seperti biasa ya, ketika kita melakukan suatu tahapan proses di awal dan di akhir itu harus ada reportingnya. Ini contoh-contoh ini secara OSIN secara dari teknologi ini bermula. Banyak sekali ya. Ini saya beberapa yang tujuan OSIN. Contoh yang peristiwa paling besar yang menjadi acuan waktu itu adalah ketika peristiwa Menara Kembar ya, ditabrak oleh teroris waktu itu ya, pesawat. Pada peristiwa 9/11. Disinilah awalnya membentuk open source agensi. Nah, dari sini ditemukan bukti-bukti dan sebagainya. Seperti kita tahu, kita baca banyak berita itu salah satu penggunaan OSIN yang terkenal, yang dijadikan waktu itu memang dijadikan sebagai tonggak berdirinya ya, tolok ukurnya di situ. Nah, OSIN itu legal atau ilegal? OSIN itu legal atau ilegal? Kembali lagi, OSIN sepenuhnya legal dikarenakan semua informasi yang dikumpulkan berdasarkan sumber terbuka untuk semua orang. Jadi legal. Karena setiap orang itu bisa mengakses. Dia sifatnya open source, dari sosial media, artikel, berita, dari mesin pencarian. Kalau dikatakan ilegal itu adalah ketika kita harus melakukan beberapa proses tambahan. Kita harus melakukan pembobolan, hacking, cracking, terus kita harus melakukan sabotase dan lain sebagainya. Nah, itu baru ilegal. Jadi ketika saya mencari nama orang misalnya cari nama orang ini. Nah, Joko Supriyanto, atau saya carikan dengan tambahan yang lain gitu, misal dan lain sebagainya. Mencari seperti ini legal. Kita tidak melawan hukum karena memang sumber-sumbernya ada secara open source. Nah, ini nanti secara spesifik juga akan berguna ketika kita belajar IT security ya. Jadi atau nanti dikhususkan untuk acara lomba CTF. Nah, bagaimana kita mencari informasi di situ. Nah, OSIN juga bagian dari framework Mitre ya. Framework Mitre ini framework yang sangat terkenal. Saya carikan contohnya. Ya, apa sih Mitre ini ya? Jadi dia merupakan framework ya, taktik and teknik ya, berdasarkan keadaan langsung ya, jadi berdasarkan real life. Sekarang sudah masuk ke versi 12, masuk ke versi 12. Nah, ini sebetulnya merupakan, coba kalau teman-teman lihat, ada recognition, resource development, initial access, eksekusi persistent dan lain sebagainya sampai lateral movement. Ini merupakan seluruh tahapan hacking dari awal sampai akhir. Total ada 17. Sampai terakhir di command and control. Nah, OSIN itu lokasinya di mana? OSIN itu ada di tahap awal
tahap awal ini OSIN semuanya ini. Kita bacanya dari kiri ya. Di rekon, ketika kita melakukan rekon, ini saya yakin teman-teman juga sudah sering ya mungkin praktek ya. Ketika kita melakukan rekon, apapun itu targetnya, website, aplikasi, terus server, IP address, nama dan lain sebagainya, itu kita sudah melakukan OSIN. Rekon ya dari aktif scanning apa saja, kan backgroundnya banyak sekali. Saya tunjukkan. Nah, ini aktif scanning, kita scanning IP, vulnerability scanning, body scanning. Nah, ini sudah termasuk OSIN di sini karena kita mencari ya, mencari sesuatu. Scanning IP yang paling terkenal pakai Nmap. Kalian melakukan Nmap itu sudah melakukan OSIN. Terus apalagi gather victim identity information nih di teknik sub nomor 2 nih. Ketika kita mencari email address, employee name, ini juga sudah termasuk OSIN. Kita cari contohnya email address sembarang ya, sembarang. Apapun itu ketika kita mencari seperti ini contoh-contoh OSIN. Oh ternyata Kominfo ada email address-nya. Email address ini siapa yang mengelola dan lain sebagainya. Nah itu masuk dalam bagian dari rekon. Ketika kita mencari DNS, mencari subdomain, kita mencari informasi dari ASN, AS number ya di sini. Bahkan kita mencari, nah ini yang tadi saya sampaikan ya, sosial media, search engine itu rekon bagian dari OSIN. Nah, mencuri informasi adalah OSIN. Nah, mungkin muncul juga pertanyaannya ya. Misalnya kita tadi mencari tadi ada alamat email, tadi ada alamat nomor telepon dan lain sebagainya itu. Nah, jika kita mendapatkan informasi itu, apakah itu disebut mencuri? Jawabannya adalah tidak, karena OSIN hanya memanfaatkan informasi yang open source. Nah, makanya ketika kita alamat rumah kita atau alamat email kita, nomor telepon kita tersebar di internet, terus orang lain mendapatkannya, itu apakah 100% salahnya si pencuri, si orang mendapatkan atau salah kita? Enggak. Karena itu ditaruhnya secara open source ya, semua orang bisa mendapatkan. Jadi memang tidak 100% salahnya mereka, yaitu ya mungkin kita juga yang teledor. Karena ketika wah kok nomor saya bisa diambil orang ya, atau mungkin nomor rekening atau nomor ATM, nomor yang lain. Nah, kita lihat lagi apakah mereka mencuri. Tidak, mereka mungkin tidak mencuri, mereka mendapatkannya dari Google. Lah kok bisa sampai di Google? Nah itu pertanyaan kembali ke kita ya. Mungkin kita tidak sengaja menyebar atau mungkin yang lain. Nah, ini memang OSIN ini tidak sepenuhnya ketika kita mencuri informasi itu mencuri informasi apakah bagian dari OSIN, tidak selamanya seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Mari silakan.
tentang seluk beluk OSIN, silakan. Dari Pak Agung, beasiswa kuliah sampai sarjana. Ini mumpung ada Pak Pras, silakan. Masih pada stres Pak Pras. Oke, Prof. Baik, sambil saya lanjut lagi untuk beberapa sharing materinya. Oke, sekarang saya mau ini, kita langsung demo ya, demo untuk OSIN. Ini ada salah satu website ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, buatan anak bangsa juga, salah satu penggiat IT security ya, Om Teguh kalau teman-teman tahu namanya. Salah satu websitenya osin.sh, osin.sh, all-in-one information gathering tools. Nah, dari namanya saja sudah ketahuan ya, information gathering. Ini kan bagian dari information gathering masuk di sini ya, di Recon ya. Informasi gathering masuk di Recon. Ya. Ketika kita mencari apapun itu ya, dan mencari DNS, mencari IP address, mencari AS number. Oke, osin.sh. Ini kita mau mencari apa di sini? Banyak sekali subdomain vendor, DNS history, reverse IP. Contoh nih, subdomain ya, subdomain. Nah, kita mau coba recon ya, salah satu subdomain, salah satu domain, bebas lah, bebas. apple.com. Coba kita lihat punya berapa banyak subdomain. Di awal kurang lebih terdapat 14.263 subdomain. 14.000. Banyak juga ya, banyak sekali ya. Dari sini kita mengetahui IP address-nya, terus providernya, dia diproteksi pakai Cloudflare atau tidak, apakah dia aktif atau tidak, kawan semua. Domain dari Apple 14.000. Nah, ketika kita melakukan scanning seperti ini kita sudah melakukan OSIN dan sudah melakukan teknik recon ya, sini. Scanning ini maksudnya. Walaupun setiap tools itu ada kelebihan dan kekurangan ya, saya tidak membandingkan, tapi nanti akan mencoba dengan tools yang lain. Atau mau ada request website mana yang ingin kita recon, kita cari OSIN-nya, silakan Pak, tulis di chat. Ini tampilan share screen saya muncul tidak ya? Aman.
Aman, bro. Aman ya, aman. Oke. Itu ada 2 request tuh. Ada yang minta Mikrotik, ada yang minta GitHub. Ada request. Ya, boleh. Mikrotik. Ya, Mikrotik ini berarti scanning IP ya, scanning IP bisa kita scanning IP. Kalau GitHub boleh, contohnya ini sama-sama yang domain dulu nih, github.com. Coba kita rekon di sini. Sedang on proses. GitHub dengan tools ini ditemukan 80 subdomain. 80 subdomain. Langkah selanjutnya apa? Nah, ini tergantung dari kreativitas kita ya. Oh, berarti subdomain select.github.com dia di pointer ke IP 140.8 dan sebagainya. Ternyata dia tidak diproteksi dengan Cloudflare. Bukan berarti tidak diproteksi dengan Cloudflare, tidak ada firewall-nya ya, mungkin dia pakai teknologi yang lain dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari kreativitas kita. Setelah mengetahui, paling enggak ini modal awal untuk melakukan recon. Kalau dengan tools yang lain belum tentu hasilnya dari 80 subdomain. Saya coba. Saya coba untuk pakai tools yang lain. Koneksi menurut saya agak lambat ini. Ya, ini posisinya sedang running. Saya coba pakai software yang lain ya. Dari ini Black Lantern Security, nama softwarenya BBOT ya. Dia BBOT, dia hampir sama fungsinya. Jadi dia melakukan scanning pasif maupun aktif, DNS name, IP, dan dia juga banyak sekali untuk plugin-nya ya. Ini scan modulnya, ada scan dari Sensis, dari Shodan dan sebagainya, URL scan, virus total. Ini prosesnya sedang running di belakang. Jadi bisa kita tinggal dulu nanti supaya ketahuan hasilnya. Oke. Kalau untuk yang tadi request yang Mikrotik, nah kita bisa pakai Nmap mungkin ya, Nmap yang paling simple, Nmap. Atau kalau yang dimaksud adalah domain mikrotik.com ya, teman-teman juga bisa mengakses ya, bisa langsung coba. Ini alamat websitenya osin.sh. Mikrotik.com itu 23. Jadinya 23. Kalau
IP ya pakainya Nmap. Saya punya IP ya, ini scanning standar ya, scanning standar. Oke, sedikit saya tambahkan untuk materinya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika tidak memiliki sosial media? Apakah OSINT tetap bekerja? Apakah OSINT tetap bisa digunakan? OSINT itu tidak terbatas hanya pada sosial media saja. Misal seperti, nah ini tadi contohnya ada, dari awal saya bilang ada nomor telepon dan sebagainya. Ini konferensi pers, email, laporan, publikasi, histori data di akademik, buku, artikel, paper, pokoknya seluruh sumber yang itu sifatnya terbuka, ya ada identitas nama kita, itu rata-rata pasti bisa di OSINT. Zaman sekarang siapa sih yang nggak terkoneksi ke internet? Semuanya ya. Bahkan yang HP-nya masih feature phone, ya nggak ada WA, itu tidak berarti orang itu terus nggak punya sosial media, nggak punya Facebook, Instagram, terus dia nggak bisa dosen, nggak mungkin. Semuanya karena ya sudah eranya digitalisasi. Data itu sudah satu atap. Nah, data-data itu dikumpulkan, dicari di internet, di Google, itu sudah muncul semua. Tapi memang OSINT agak sulit diimplementasikan jika tidak ada sosial media, itu memang beberapa agak susah. Contoh paling gampang adalah ketika kita membuka profil teman kita di Facebook, di Instagram yang dia sifatnya di private, ya di private, dia bukan publik. Nah itu ketika kita mau melihat ya susah, karena itu memang bagian dari proteksi. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, tidak bisa. Tapi memang beberapa yang sudah di private itu memang tidak memungkinkan. Kita harus mencari dari sumber yang lain, dari nomor telepon atau mungkin bertanya ke teman yang lain dan sebagainya. Seperti itu. Ini kalau contoh hasil di Nmap sih, saya tidak menghidupkan parameter yang mengetahui supaya dia atau tidak ya. Ini coba saya, kemungkinan servernya mati atau dia melakukan blocking. Sementara untuk yang tadi dengan tools yang lain ya, bibliotek itu subdomainnya Apple terkumpul hampir 20.000, 19.000 sekian. Kalau dengan osint.sh tadi Apple berapa ya? Apple sekitar 14.000 dengan tools osint.sh. Dengan software yang lain ternyata terkumpul 19.000. Nah, ini kelebihan ya, kelebihan dan kekurangan salah satu tool itu memang bervariasi. Jadi satu tools untuk semuanya tidak ada tools yang paling baik, tidak ada, semuanya saling melengkapi. Nah, ini sini terlihat ya, 19.000 untuk subdomain dari Apple.
Oke, saya kembali lanjut ke, terus saya cek lagi yang dari Nmap-nya ini eh, belum belum muncul. Bisa dicoba dengan mungkin dengan IP-IP yang lain ya. Saya stop dulu untuk share screen-nya. Ya, dari sampai sini ya. Eh, Kelebihannya, nah sekarang kelebihan OSIN. Kelebihan OSIN itu apa? Yang pertama adalah relatif mudah untuk mendapatkan informasi target dengan teknik OSIN. Nah, cukup dengan melakukan pencarian di internet. Jadi kembali lagi karena seluruh eh, resource-nya online ya, ada di Google, ada dimanapun ya, kita mudah aja untuk cari apapun informasi itu ya OSIN. Terus nomor dua ya, banyak software yang bersifat open source untuk mendukung teknik OSIN. Kita memang harus banyak berterima kasih dengan komunitas open source ini ya, kita benar-benar ya bergotong royong untuk apa ya, tidak ada lagi sumber-sumber yang hanya bisa dikuasai mereka yang harus berbayar dan sebagainya, tapi benar terbuka ya. Ini mungkin Prof. Una juga sangat aware sekali ini dengan hal-hal yang bersifat open source seperti ini. Terus melakukan teknik OSIN terhadap target bisa dilakukan secara visual, pantauan langsung. Ketika kita mengamati sesuatu objek, ya, misal contohnya nih, saya mau melakukan OSIN itu terhadap salah satu kantor, contohnya bukalapak.com. Kita cari dengan software-software seperti ini dulu, kita cari subdomainnya, kita cari IP address-nya, terus kita datangi secara fisik ke kantornya. Misal nih, sebagai tamu gitu, atau kita mungkin di luar untuk ya mengamati lah, Bukalapak itu kantornya di mana sih, terus kondisi lingkungan sekitar bagaimana sih, itu sudah termasuk dari OSIN. Sementara untuk kekurangannya, informasi target yang dapat dari teknik OSIN itu terkadang kurang valid. Makanya tadi di awal saya sampaikan harus lebih dari satu sumber. Jangan hanya cari dari Google, dari sumber-sumber yang lain, search engine yang lain. Nah, kalau hanya dapatnya cuma satu, itu kita harus benar-benar cek validitasnya. Terus teknik OSIN secara visual memiliki resiko yang tinggi, dan untuk target-target yang nilainya bernilai tinggi itu maksudnya memang dia kritikal ya, seharusnya kritikal sekali, atau mungkin aset pemerintah, atau pokoknya yang dia memang benar-benar dijaga secara secret ya. Untuk melakukan OSIN kita tidak bisa hanya mengandalkan tools-tools gratis seperti ini ya. Hanya dengan tools-tools open source itu nanti akan ada efeknya kurang, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Stop dulu, putus penyampaiannya.
Tadi contoh ya, ketika melakukan Nmap, ketika melakukan scanning IP, nah ini salah satu OSINT. Ternyata ada beberapa port yang open, close, terus service yang berjalan di port tersebut juga terlihat. Tidak serta-merta semua target bisa dikerjakan dengan teknik seperti ini. Ya, jadi seperti untuk target yang bernilai tinggi, ketika kita melakukan Nmap, mungkin kita akan langsung kena blok oleh firewall. Koneksi kita akan ditolak. Ini koneksi saya tidak ditolak, saya masih bisa melakukan Nmap. Kalau misal nih aset negara gitu, servernya pemerintah begitu, kita lakukan Nmap, bisa saja tidak mendapatkan hasil ini karena semuanya sudah terproteksi. Ini salah satu kekurangan dari OSINT yang memang harus dan kita harus menggunakan beberapa resource ya, tidak hanya satu. Tools OSINT ya. OSINT, nah tadi sudah saya sampaikan ya, OSINT.sh. Nanti kita akan coba praktek ya. Berapa kan kita praktek? Google Doc, Genesis, Docfile, Shodan. Ada yang sudah mencoba, yang paling sering yang mana ini dari tools OSINT Search Engine ini? Silakan tulis di chat yang mana. Shodan, oke, Shodan. Kenal ya Shodan ya. Beberapa fiturnya ada yang free, ada yang berbayar. Google Doc banyak sekali. Google Doc kita coba main ke salah satu website yang selalu dijadikan ini ya para pentester ya. Kita coba praktek Google Doc di sini. Saya yakin teman-teman pasti sudah hafal ya. Exploit database. Ini contoh exploit database. ExploitDB ini website yang berisi kumpulan vulnerability dari aplikasi, hardware, operating system apapun itu. Kalau tidak salah ini dimulai sejak tahun arsipnya itu 2005 kalau nggak salah ya, 2005 atau 2003 sampai sekarang, sampai kita di tahun 2023 itu masih ada ya. Jadi kalau teman-teman mencari exploit hardware yang zaman-zaman dulu kemungkinan masih ada. Coba ini sekarang mau kita mencari Google Doc, GHDB, Google Hacking Database. Ini contoh-contoh OSINT. Kita mau mencari ekstensi file .sql yang tersebar di internet, ada URL-nya yang tulisannya super admin, ada terus halaman website yang isinya website ini seperti Apache, MySQL jadi satu itu ya, XMPP itu ya, teman-teman belajar ada juga. Coba aja kita cari. Saya mau cari sembarang, cari Trojan analysis report, index property IP address, setup.sh. Nah, saya mencari ini coba. Ada banyak. Halaman pertama langsung di Indonesia ya. Oke. Banyak sekali ini ditemukan
Ini bagian dari OSINT. Kalau kita mencari seperti ini terus kita disebut pencuri, tidak. Bukan, ini sumbernya terbuka ya, semua orang bisa mengakses. Kalau ini bisa bobol, nah kembali lagi mungkin karena ketika kita melakukan ini terus kita berbuat iseng, nah itu kita yang salah. Tapi tidak sepenuhnya menjadi salah kita juga. Sysadmin, si pemilik aplikasi website juga harus tahu kenapa mereka situs ya, informasi yang sensitif kenapa tersebar di internet. Ya, ini walaupun informasi yang tersebar di sini mungkin ada yang sudah tidak valid atau masih valid, nah itu tergantung kreativitas kita ya. Di sini kalau kita sepintas sih, ini maksudnya apa? Nah, kita mencari halaman indeks ya, indeks ini yang seperti ini ya. Jadi ketika kita masuk ke folder web_intranet itu seharusnya ini kita tidak bisa mengindeks, kita seharusnya tidak bisa melist. Kalau seperti saya user umumnya saya tidak bisa melist seperti ini, karena nanti ya attacker akan tahu di dalamnya ada folder A, B, C, D dan ini. Kalau misalkan nih di sini ada folder backup, ini kita bisa mencari backupnya, kita bisa melakukan dump database-nya, itu berbahaya sekali. Terus kita juga mengetahui website ptpn5.co.id ini menggunakan teknologinya apa aja 2.2.3. Nah, ini informasi-informasi awal ini bisa kita kembangkan dengan metode OSINT yang lain. Oke, ini ya Google Doc ya, Google Doc, Google Login Database ini termasuk dari tools OSINT. Kita coba Shodan. Saya coba login ke Shodan dulu. Oke, saya share lagi. Ya, ini contoh tampilan dari Shodan ya. Contoh tampilan dari Shodan. Shodan itu awal mulanya dia, ini saya punya sudah login. Ini kalau halaman depannya tidak seperti ini. Saya tunjukkan dulu halaman depannya Shodan itu. Nah, halaman depan Shodan itu seperti ini. Search engine for the Internet of Everything. Jadi dia akan mencari seluruh perangkat yang terkoneksi via internet. Perbedaannya dengan Google, kalau Google itu informasinya umum, tidak spesifik ke port, ke IP, ke teknologi yang dibangun, tidak, tapi umum. Nah, kalau Shodan sudah
mainnya ketika kita mencarikan misal server gitu atau switch, itu langsung otomatis dia akan mencari IP, port yang terbuka, teknologi apa yang digunakan di belakangnya seperti itu. So, dan kalau di beberapa universitas ada yang sudah ini, jadi mereka bekerjasama gitu terus mendapatkan API key-nya. Karena kalau tidak mendaftar ya, tidak mendaftar API key-nya itu pencariannya terbatas. Tapi dengan pencarian terbatas pun sebenarnya sudah bisa ya. Kita bisa mencari cheat-sheet-nya di sini. Contoh saya stop dulu. Oke, ini nah ini perbedaannya Sodan dan Google Search ya. Sodan ya dia langsung probing port and capture. Bannernya juga langsung tertulis. Kalau Google kan dia melakukan crawling ya, jadi seluruh isi websitenya dia akan diindeks sama Google. Nah ini contohnya ya, kalau kita ingin misal nih kita mencari IIS ini Internet Information Service punyanya Microsoft, web servernya bikinannya Microsoft itu pakainya IIS ya. Web server IIS yang ada di kota New York, caranya gimana cara carinya? Seperti ini. Misalnya kalau kita ganti kota yang lain ya, misal kota Jakarta gitu juga bisa. Nanti kita praktekkan. Atau mencari service HTTPS yang jalan di port 443. Coba kita praktekkan. HTTPS port 443. Nah, banyak sekali ya. Dari berbagai negara ada. Contohnya di Indonesia pun sekitar 12.000 device yang servisnya HTTPS dan portnya di set default di 443. Ini informasi OSINT awal yang sangat-sangat berguna ini. Ketahuan teknologi yang dibangun apa dia pakainya, contoh nih saya pakai contoh Department of Biology. Ini ada ini mana ya, US atau mana ya ini? Oh ya US, oke. Di kota San Francisco. Websitenya memakai Bootstrap, terus Von Awesome juga. Atau untuk yang lain bdg.com ya, dia sudah pakai cloud, terus kontennya ditaruh di CDN dan lain sebagainya. Untuk cari yang lain nah, banyak sekali cheat-sheetnya ya. Cheat-sheet itu ya langkah praktis lah, walkthrough-nya untuk mencari, bahkan mencari lokasi bisa, terus mencari IP address dengan notasi CIDR juga bisa nih, 216/16 itu bisa. Coba saya mau tes. Suatu saat mungkin kita mengetahui alamat IP address yang misal itts.ac.id itu IP address-nya berapa, terus kita ingin melihat di belakang IP address itu ada apa saja, ada berapa website-nya.
Ini 2029182/24. Teman-teman, saya anggap sudah familiar ya, dan notasi IP address seperti ini, netmask dan sebagainya, saya sudah familiar, sudah hafal. Nah, apa sih ini? Nah, 24 berarti kan sekitar berapa? 254 IP ya di belakang itu. Karena ada banyak sekali ya, banyak sekali teknologi di belakangnya, banyak sekali IP, terus informasi-informasi. Nah, ini contohnya. Itu juga dengan IP blok yang lain, ya, penggunaan soda. Terkadang pencarian seperti ini kita dapat iseng juga, dapat iseng. Contohnya nih, kita mencari server IP webcam. Ya. Orang-orang zaman sekarang itu kalau pasang webcam atau CCTV dan sebagainya itu terkadang asal pasang, tidak diberi password, tidak diamankan, tidak diganti portnya. Ini yang statusnya dia reachable, bisa dijangkau ya, oke, di negara US. Ini pencarian iseng saja kita sudah dapat tampilan gambar dari IP webcam. Ini iseng yang bablasan ya, dapatnya gambar-gambar seperti ini. Gambar-gambar yang mungkin tidak pantas ya bisa jadi ada. Ya. Ini apakah kembali lagi tadi di awal, apakah ini mencuri? Apakah ini mencuri? Tidak. Kalau saya lebih ke ya mungkin kecerobohan, ya, kecerobohan dari ya, pengguna ya. Jadi ketika contohnya ini seperti ini apa ya, webcam atau CCTV seperti ini ya, hukum seperti CCTV di kantor gitu, kalau tidak diamankan, wah ini gambar tuh nggak berani saya lanjutkan ini Prof. Nanti kalau dapat gambar yang mungkin kurang bagus. Ya, siap. Ya. Tapi begini, contohnya ini apa ya, ini gambar rumah ya, gambar rumah. Misal nih, ini kan saya carinya di negaranya di US nih, kita di US. Misal nih katakanlah saya cari di negara Indonesia, terus saya dapat gambar CCTV rumah, kantor. Nah, di situ mungkin ada properti, ada barang berharga. Ini kan ketahuan ya, nama nama organisasinya, terus websitenya harus kita cari. Nah, ini kalau orang nakal kan ya ya mungkin bisa iseng ya. Oh berarti di dalam kantor itu ada ini, di dalam rumah itu ada ini. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi untuk OSIN ya namanya saja teknologi ya, teknologi bermata dua ya, seperti pedang itu bermata dua ya, pedang. Nah, di satu sisi mungkin membantu kita, di satu sisi mungkin bisa berakibat buruk untuk mereka yang tidak paham, yang mereka tidak aware. Yes. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan.
atau mungkin pengalaman ya, pengalaman pernah melakukan OSIN, silakan. Monggo silakan yang ingin sharing. Masih pada muda-muda, masih unyu-unyu. Ya, Prof. Oke, saya lanjut lagi ya. Tinggal sedikit nih materinya, tapi nanti banyak demo ya, demo software untuk aplikasi. Oke, itu Sodan. Terus untuk yang lain, email harvesting. Ini hampir sama juga, dia melakukan Sodan dengan crawl. Terus The Harvester juga iya. Jadi kalau email itu cara kerjanya bisa jadi email yang hampir identik digunakan di domain yang lain. Contohnya misalnya saya punya email di pras@gmail.com. Terkadang orang itu dia juga akan membuat email lagi pras1, pras subscribe 1, pras10 dan sebagainya. Email harvesting seperti itu. Dia akan mencocokkan dengan database yang ada di internet ya. Misal si pras1 ini terdeteksi kemana saja. DNS atau subdomain yang tadi sudah kita demokan ya, tadi pakai DNS dumpster bisa, Quator, Sublister. Nah, tadi saya pakainya ini BBOT. Tanggal 15 itu Sabtu kan? Aduh itu Mas Muarif. Mungkin bisa di-mute dulu. Iya. Saya bukan co-host, nggak bisa nge-mute saya. Oke udah. Oh, baik, Bro. Itu ada Mas Darul Febri sharing pengalaman. Mas Pras bisa tuh co-host kok. Oh udah toh. Ada Mas Darul Febri sharing pengalaman tuh. Oh ya, baik. Oke, saya bacakan ya pengalaman saya nyari foto teman sampai kebetulan foto adik. Oh, oke, foto banyak kemarin temu berbagai sumber dari berbagai sosial media. Jadi pertama itu cari foto temennya dulu, ternyata sampai ke foto adik-adiknya, abangnya ya. Ini seluruh keluarga dapat semuanya. Nah, benar. Nah, seperti ini ya contoh-contoh dari OSIN. Ketika kita dapat satu sumber terus kita gabungkan ya dengan, jadi memang menuntut kreativitas dan imajinasi kita ya. Oh, misal dia punya Facebook nih. Orang zaman sekarang biasanya kalau punya Facebook ya kadang itu ya pasti punya Instagram, biasanya seperti itu. Dia cari lagi Instagram, ada dapat fotonya, terus fotonya ini mungkin dicari di tempat lain, dicari di Google Case, itu ya biasanya seperti ini. Nah, oke, terima kasih Mas Darul Febri, ini sharing yang menarik. Benar nih memang contoh-contoh OSIN ya. Jadi menggunakan open source ya, sumber terbuka yang ada di internet tanpa kita harus melakukan hacking, cracking dan lain sebagainya. Seperti tadi ketika kita menggunakan Sodan ini ya, ini kan kita tidak ada nih proses hacking, cracking nggak ada. Ya, kita hanya memasukkan parameter IP atau menggunakan nama atau apa, kita sudah masuk semuanya, bisa dicari. Seperti itu.
tools yang lebih spesifik ya di untuk Instagram itu dengan Osinogram atau dengan Sherlock dan lain sebagainya. Kita coba mau praktek Sherlock mungkin. Sherlock. Sudah pernah. Oh ya, saya sampaikan dulu untuk tools-tools ini ya. Kenapa banyak sekali saya ambil dari GitHub? Ya. Jadi GitHub ini memang kumpulan ya website yang dia orang-orang berkontribusi di dalamnya, menyumbangkan tools, software aplikasi yang rata-rata memang semuanya itu open source. Khusus untuk OSIM ada bahasan tersendiri di GitHub, ada webnya sendiri, halamannya. OSIM itu nah ini awesome OSIM ya, accurate list, awesome open source. Oh maaf saya oke. Nah, ini adalah kumpulan yang mungkin sudah tampil ya. Ini adalah kumpulan OSIN yang ada di GitHub. Dikumpulkan semuanya dari berbagai sumber, terus untuk berbagai tujuan. Ini satu halaman sendiri. Nanti tadi beberapa ada yang tanya untuk materinya. Oke, baik, nanti materinya akan kami share. Mungkin bisa di-share ya, Prof, ya materinya. Ya. Pak Agung tuh. Ya, baik. Di Telegram. Oh ya. Ya, baik, nanti pastikan sudah join ke Telegram yang sudah dibuat oleh Pak Agung. Informasi ada di situ semua untuk materi, terus info-info terbaru nanti, terutama yang nanti terkait dengan acara besar kita ya, Olimpiade JTF Baking itu ada di grup Telegram tersebut, termasuk materi hari ini akan di-share. Oke, saya lanjutkan. Mencari OSIN untuk bidang apapun ada di sini. Bidang apapun ini kalau kita lihat mau cari apa nih? Ada semuanya. Social media tools ada. Username check, email search, company research, image analysis, terus web monitoring, VPN. Di bidang apapun kita bisa mencari OSIN. Social network analysis juga ada. Contohnya tadi yang social media tools ya, social media tools. Seperti mencari Twitter atau ini khusus untuk Twitter ya. Twitter bisa pakai beberapa software di sini. Rata-rata open source semua. Dan kalau ditanya memang enaknya sih kita mainnya di Linux ya. Di Linux. Kalau dengan di Windows sih bisa, tapi kita harus install banyak paket dan library di situ, takutnya nanti biayanya tidak kompatibel. Mencari sesuatu yang terkait dengan OSIN di Twitter, ini banyak sekali. Kalau mau mencoba satu-satu, silakan. Memang harus kita validasi ya mana yang antara tools satu dan tools yang lain, kelebihan dan kekurangannya. Facebook ada, Instagram ada, Reddit dan lain sebagainya. Yang mau saya share itu, yang mau saya demokan itu adalah Sherlock ya.
Nah, ini salah satu contoh juga ya. Ya, jadi saya ingin mengecek ya username sembarang, saya asal dapat dari internet ya. Username, contohnya username Aiman Cahyadi ini dia ada di medsos apa saja, apakah sudah pernah dipakai atau belum. Nah, kalau sudah dipakai, bisa kita analisis lebih mendalam lagi. Kita sesuaikan, misalkan dia adanya di Instagram gitu. Nanti kita cek dengan tools yang ada di sini, Instagram. Kita bisa pakai apa? Bisa pakai Osingram. Osingram ini bagus sekali. Ini saya pakai juga Osingram. Interactive Cell to perform analysis on Instagram account. Ini sedang proses. Oh, ternyata username Aiman Cahyadi pernah terdaftar di Arduino, Instagram, Engine, dan lain sebagainya. Belum tentu ya seluruh Aiman Cahyadi ini nama yang sama, orang yang sama, belum tentu. Kita harus cek masing-masing satu. Oke, contohnya nih Instagram dia terdaftar nih di Aiman Cahyadi ini. Saya pakainya toolsnya Osingram. Osingram itu apa ya? Tool on Instagram to collect, analyze, dan recon. Memang kalau tool-tool seperti ini kebanyakan main di konsol, di terminal ya. Jadi teman-teman harus terbiasa ya dengan tampilan seperti ini. Jarang ada yang grafis. Oke. Nah, sekali lagi ada disclaimer-nya ya. Jadi kalau untuk yang contohnya di Instagram gitu, ada salah satu profilnya yang ya private, apakah bisa closing? Itu tidak bisa ya. Kalau sudah di private, nah itu salah satu bentuk dari ya mungkin defense kita, ya. Defense kita supaya tidak diosin orang, walaupun kita tidak bisa menyuruh kamu jangan cari informasi saya ya, nggak mungkin ya kan, kita koneksi ke internet. Tapi paling tidak secara ini defense kita ya mungkin kalau di Instagram ya kita private, terus kita hanya meng-save orang-orang yang kita kenal dan sebagainya. Jadi kalau tools ini tidak akan bekerja jika profil tersebut di private. Ini saya stop dulu. Saya melakukan remote, jadi koneksi saya ke server remote tidak terlalu bagus, jadi mungkin agak lambat ya. Itu bukan di komputer sendiri toh itu. Bukan Prof, ini saya remote ke server. Keren. Keren. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di chat, silakan.
sebetulnya apa? Python ya, dua-duanya, OSINTGRAM sama Sherlock. Ya, toolnya kebanyakan mainnya pakai Python sama Perl. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas ATH. Cara proteksi diri dari bocoran OSINT gimana, Pak? Udah dijawab atau belum itu ya? Ya. Oke, baik, coba saya jawab. Untuk proteksi diri sepenuhnya full 100% jelas tidak bisa ya. Ini sama dengan ketika kita mempunyai website ya, terus berharap website kita tidak diserang, itu jelas nggak mungkin ya. Sesuatu yang sudah online di internet selalu ada kemungkinan untuk diserang atau dicari kelemahannya. Tapi paling tidak untuk proteksi diri, kalau OSINT ya, sebisa mungkin data-data kita yang dia private, yang perlu kita lindungi ya, jangan kita umbar ya, jangan kita banyak membagi link atau banyak membagi informasi tentang diri kita ya. Mungkin seperti contohnya di sosial media ya. Kalau sosial media kita itu hanya untuk iseng ya, atau hanya untuk main-main ya, asal punya Instagram nggak ya, punya, walaupun nggak punya followernya, atau punya Twitter nggak, walaupun nggak punya nge-tweet, mungkin informasi di situ bisa kita asal atau hanya lucu-lucuan saja. Mungkin ketika kita diminta untuk memasukkan berapa sih tanggal lahirmu contohnya, kita asal saja, atau berapa nomor apa gitu, kita asal. Nah, kecuali memang medsos kita digunakan untuk zaman sekarang jualan online ya. Kalau jualan online ya harus yang beneran, jangan fiktif. Bisa diakali dengan membuat ID baru. Jadi yang medsos untuk jualan online yang benar-benar ini, yang benar valid, terus yang untuk ya sekedar main-main kita ngasal aja lah, ngasal. Kelebihan dan kekurangan OSINTGRAM. Oke, OSINTGRAM ini statusnya sudah stable, tetapi memang ketika saya coba itu beberapa kekurangannya dianggap kita melakukan spam ke Instagram. Nanti coba sekalian saja saya katakan. OSINTGRAM. Cara instalasinya sudah ada, terus cara penggunaannya juga sudah ada. Ini dengan Docker pun dia juga bisa. Contohnya nah ini dengan Python ya, bahasa Python ya, kita jalankan script utama main.py. Contohnya ini nanti kita akan menjalankan Python, ini sudah pakai Python yang versi 3 ya, bukan yang 2.7. Sudah rata-rata sekarang Python beberapa ini sudah update library-nya ke versi 3. main.py, target username. Silakan pilih username siapa saja yang kalian kenal, atau username-mu saja ya. Ini untuk kita cek bisa apa saja nih si OSINTGRAM ini. Coba kan. Nah, ini bisa. Caranya OSINTGRAM, kita harus punya dulu nih akun Instagram ya, punya dulu akun Instagram. Terus target yang akan kita tuju
harus public, tidak di private. Ya sudah, ini kita sudah masuk ya, kita mau melakukan recon di sini, mau melakukan recon apa ini, type list to show all document. Kita mau lihat dia Syngram itu, saya langsung ke how to-nya saja. Nah, how to-nya ada di sini. Kita bisa pilih beberapa komen. Kita bisa memilih caption-nya. Nanti dia akan menampilkan user foto caption, infonya, terus kita juga bisa melakukan download story, tag si user itu mentag siapa saja bisa. Coba kalau saya cari infonya, get target info. Kita ketikkan info. Oke, nah ini namanya, ini ID Instagramnya, ID-nya unik, biografinya, terus ini kalau mungkin teman-teman cari siapa sih Aiman Cahyadi, kebetulan di komunitas suka sepedaan, jadi ini sebenarnya teman sepeda ya, dia salah satu atlet juga ini. Nah, ternyata si orang ini profilnya brand ambassador ya, brand ambassador dari beberapa produk. Ini sudah informasi yang berguna ini. Coba cari lagi yang lain, follower, get target follower. Nah, ini Aiman Cahyadi ternyata dia memfollow banyak orang. Ya, ini dari tampilan website pun juga bisa ya. Tetapi dari sini banyak yang tidak bisa ditampilkan oleh website Instagram ya. Seperti untuk ID unik masing-masing, terus kita juga bisa melakukan seperti download ini ya. Kalau di website Instagram kalau tanpa tambahan tools kita tidak bisa melakukan download user foto, download user profile, ini kita tidak bisa. Nah, kalau kita melakukan OSINT, ya, kita akan mengecek hubungan masing-masing orang. Misal targetnya saya mau mengetahui lebih dalam nih tentang si Aiman ini, dia itu siapa sih? Oh, dia itu punya apa sih? Ini berguna sekali ya. Oh, ternyata dia terhubung dengan nama-nama ini. Nah, kita bisa masuk ke masing-masing nama ini lagi untuk melakukan OSINT. Nah, nanti sesuai dengan kreativitas kita ya, kita akan menghubungkan. Jadi OSINT itu seperti di awal tadi sudah disebutkan ya, intelijen ya, memang kegiatan intelijen ya, Jadi kita menghubungkan informasi yang terpisah menjadi satu kesatuan. Nanti kita rangkai, oh ternyata contohnya nih si Aiman ini mungkin adiknya dari ini, dia temenan sama ini, dia suka jalan ke sini, dia hobinya ini itu. Nah, itu jadi suatu informasi OSINT yang sangat lengkap dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa melihat di contohnya OSINTgram ada di GitHub, banyak sekali. Ya, ini beberapa cicat ya mungkin ya benar, karena mungkin akun itu gak akun private ya, tidak akun private, dan saya posisinya sudah follow juga. Saya jawab untuk yang di pertanyaan di awal dulu. Kalau misalkan semua yang di internet bisa diserang, mungkin tidak Pak. Kalau IP di belakang SSL ya bisa iya, bisa tidak. Jadi begini, IP di belakang SSL itu harus kita lihat dulu
dia terproteksi dengan firewall atau dengan honeynet, honeypot apa tidak. Tidak serta-merta yang terproteksi firewall itu terus aman. Belum tentu. Kalau kita teringat, kita main di exploit DB ini, banyak kok firewall di sini yang bobol. Saya contohkan. Bentar, jangan searching. Kalau teman-teman tahu, ada namanya perangkat Cisco ASA, Adaptive Security Appliance. Coba. Nah, ini Cisco ASA ada exploit-nya, ada. Misal katakanlah tadi contohnya tadi ada bertanya di belakang SSL terbobol atau tidak. Di belakang SSL dia ada firewall-nya, bisa jadi terbobol. Nah, firewall-nya sendiri masih bisa dieksploit. Maksudnya dia bisa nembus ke firewall. Nembus ke firewall dengan OpenSSL. Ini mungkin contohnya OpenSSL ya. Coba OpenSSL. Banyak OpenSSL yang versi-versi sebelumnya itu masih kena. Ini masih kena. OpenSSL di bawah 110 masih kena. Nah, artinya menjawab ini ya segala kemungkinan masih ada ya, masih bisa. Kalau OSIN itu termasuk kategori apa Pak? OSIN ya, ini di awal tadi ya, awal OSIN ya, mainnya di sini di Recon. Nah, ini teknik umum ya, teknik baku ya. Kalau teman-teman besok menjadi praktisi security, pastikan teman-teman familiar dengan ini yang metrik ini. Ini langkah-langkah tahapan ya, dari awal sampai akhir, dari recon sampai command and control. OSIN masuknya di depan nih, di paling awal karena kita mengumpulkan informasi, gathering information, mana di recon. Walaupun sebetulnya metrik ini juga tumpang tindih juga dengan teknik-teknik yang lain. Semacam social engineering bisa jadi semacam social engineering ya, karena tujuan OSIN adalah kegiatannya intelijen, jadi mengorek informasi ya, mencari sesuatu ya, jadi social engineering. Ini contoh dari tools OSINTgram yang lain. Nah, banyak sekali nih. Kita mau mencari apa nih di sini? Twitter ada lagi, terus dari di blog, di phone number ini sering banget ditanyakan ya. Pak, bagaimana caranya menemukan nomor telepon? Nah, ini teleponnya mengganggu dari mana? Siapa nomor telepon di balik nama ini? Kalau hanya berdasarkan nomor telepon saja, itu kita bisa dengan banyak tools di internet, di GitHub banyak sekali.
Ini saya demokan, ini, mencari nomor telepon. Gampang ya seperti ini ya. Ini dengan tools apapun ada ya. Tapi informasi yang didapatkan sangatlah masih mentah ya. Hanya oh kalau nomor ini nomor dari Indonesia, pemberi kode dan sebagainya. Nah, tetapi ada beberapa teknik lagi ya. Salah satunya di Phone Info ini dia bisa melakukan scanner. Jadi nanti nomor telepon yang kita masukkan itu di-scan, dicari di Google, dicari di database yang lain, apakah pernah digunakan untuk terdaftar di salah satu domain atau di salah satu aplikasi, di salah satu medsos. Cara kerjanya mungkin hanya sesimpel itu. Tapi kalau sudah sampai di sini dia bilang kalau mencari sampai tracking ya, sampai tracking telepon ini namanya siapa, terus lokasinya ada di mana ya, itu mungkin tidak termasuk dalam lingkup ya, karena memang mungkin Prof. juga bisa menambahkan juga itu membutuhkan teknik yang lebih kompleks lagi, bekerjasama dengan operator dan lain sebagainya. Alternatif lain kerja sebagai teknisi operator sekalian. Oke. Ya benar Bro. Tapi jangan digituin lah, kasihan orangnya ntar. Iya. Nah ini ada yang menarik nih dari ini Pak Nanang nih, doxing ya. Doxing itu apa? Nah, mungkin Pak Nanang bisa cerita pengalaman pribadi. Nah, jadi doxing itu apa ya? Jadi ya semacam kita scam itu juga bagian dari doxing ya. Memang kalau di sosial media begitu ya, nama-nama kita, terus email, nomor telepon itu memang beberapa itu memang ada aktor di belakangnya. Jadi sebetulnya itu bagian dari pekerjaan marketing ya. Pekerjaan marketing itu kan dia akan melis ya, nama-nama, terus telepon dan sebagainya. Tapi ya teknologi itu tadi ya bermata dua ya, kadang mungkin untuk pekerjaan yang benar marketing itu bagus ya, karena kita jadi mempunyai daftar calon klien itu bagus. Tapi untuk hal yang lain ya ini bisa disalahgunakan seperti itu. Nah ini tools yang lain ya, Awesome OSINT. Nah tadi ya sampaikan ada di GitHub. Rata-rata memang saya ambil dari GitHub. Ada satu tools lagi, Spiderfoot. Ya, Spider ini cukup kompleks. Nah, ini saya langsung praktek saja. Spiderfoot. Mungkin ada pertanyaan, mungkin langsung dijawab oleh Prof ya untuk Mas Putu Aridharma. Pak, di TTS ada kelas karyawan jarak jauh tidak Pak? Jawab singkatnya, ada, monggo daftar. Karyawan banyak yang, teman kuliahnya malam ya yang karyawan itu aja, bukan jam kerja. Yang kasihan kalau kerjanya malam, itu yang bingung ntar. Monggo Mas Pras, dilanjut. Ada lagi Prof, apa pertanyaan? Oh, sorry. Ini saya
lanjutkan lagi sebentar untuk Ya Mas Pras dulu deh. Beasiswa ntar belakangan. Oke, baik Prof. Ini saya stop dulu sharingnya sebentar. Oke, Spiderfoot ya. Spiderfoot itu ada yang open source tapi ada juga yang license ya. Yang license itu berbayar. Ini subscribe ya modelnya. Tentunya di sini saya subscribe hanya untuk iseng sih. Subscribe itu limitnya scan-nya hitungannya bulanan itu hanya 3. Ini 1 bulan itu hanya bisa men-scan 3. Saya sarankan pakai, kalau untuk belajar jelas selalu pakai open source. Tetapi kalau pakai open source kita terbatas di penggunaan API ya. API penuhnya kita terbatas. Nah ini kalau yang subscribe bisa sampai 80 API, kalau yang open source tidak sampai sebanyak itu. Terus informasinya juga lebih lengkap. Nah ini saya contohkan saja langsung. OSIN, misal OSIN ITTS. Kita akan melakukan OSIN di salah satu website ya, ITTS.ac.id. Ini legal ya. Setiap orang bebas melakukan. Itu namanya bunuh Tapi ada tapinya, Prof, ada tapinya. Maksudnya begini, sebagai media pembelajaran itu ketika sudah menemukan, nah kita menjadi menjadi tahu, bukan berarti terus merusak dan sebagainya, tidak ya. Karena itu tadi ya, kita tidak bisa membatasi. Ketika kita sudah mempunyai resource di internet, terus untuk melarang orang lain jangan di ini ya, itu nggak bisa. Kalau ingin aman, tidak di online kan ya. Oke, ini sekian nama target. Nah ini pengguna sangat mudah ya, pengguna awal langsung bisa pakai ya. Namanya target apa, masukkan parameternya, modul dan lain sebagainya. Nah ini yang membedakan OSIN dengan framework scanning yang lain. Seperti kita ketahui OSIN itu intelijen. Kalau email untuk scanning yang lain kita tidak bisa mencari seperti email address, terus username dan lain sebagainya. Tapi dengan OSIN ini banyak sekali. Terus modulnya sangatlah lengkap. Kita nanti akan mencari di Amazon, terus di Digital Ocean, mencari pakai Nmap. Ini Nmap-nya masih mati, saya aktifkan tidak bisa. Terus DNS pakai DNS Resolver, banyak sekali. Wikileaks nanti juga akan dicari, DNSDB, terus public registry ini yang terkait dengan ASN number, ya, kita akan mencari di ARIN, di Whois. Oke, saya lanjut dulu. Kita scan. Invalid target, oke. Sebentar. Ini prosesnya sedang berlangsung ya, ini sedang running. Nah, karena tadi datanya yang kita masukkan cukup banyak, saya menggunakan banyak modul. Nah, prosesnya mungkin akan berlangsung agak lama. Jadi kita jalan di background, ini pokoknya sedang running. Nah,
Scan is now running. Oke, beberapa data sudah muncul. Apa ini yang muncul? Baru internet name. Dan lain sebagainya. Untuk tools yang lain yang BBOT ini tadi sudah saya perhatikan ya, ini untuk OSIN subdomain ya, di perbandingannya dengan OSIN.sh. Baru kita tunggu nanti untuk hasilnya seperti apa. Oke, mungkin itu sedikit materi dari saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, mau sharing pengalaman boleh, mau kritik dan saran silakan. Terima kasih Mas Pras, Pak Pras. Ini ada pertanyaan tadi ya tentang beasiswa, saya Ya, Bro. tak komen ya yang tentang beasiswa. Mana sih pertanyaan? Hilang pertanyaannya. Pokoknya ada pertanyaan tentang beasiswa lah. Oh iya, dari Mas MHSG. Izin tanya Pak Pras, untuk program beasiswa ITTS jalurnya apa aja? Terima kasih. Ini jujur dulu, ngomong terus terang dulu ya. Juragan beasiswanya bukan saya sebetulnya. Juragan beasiswa namanya Pak Nanang atau Pak Agung, itu juragannya di sebelah situ. Cuman kira-kira yang pasti ada sekarang untuk juara besok Olimpiade Hacking itu akan dapat beasiswa sampai sarjana di TTS. Jadi tapi nilainya harus bagus terus ya. Kalau nilainya jelek, beasiswa bisa hilang tuh. Nah, terus juga hari ini untuk 100 pendaftar, udah nggak tahu udah kepake berapa nih sekarang, saya nggak tahu. Cuman waktu awal di launching kalau nggak salah awal tahun ini atau akhir tahun kemarin itu ada 100 beasiswa untuk siswa SMA atau SMK yang masih baru sampai 2 tahun lulus lah kira-kira gitu. Jadi buat siswa SMA SMK yang baru lulus silahkan daftar, ada beasiswa juga. Cuman ini biasanya cuma setahun kalau nggak salah, kalau yang 100 itu ya. Cuman untuk yang juara ini beasiswa sampai sarjana. Kira-kira itu yang pasti ada. Cuman jujur ada beberapa perusahaan juga mulai menghubungi kita dan mereka juga tertarik buat merekrut Anda jadi pegawai sih sebenarnya. Jadi waktu jadi mahasiswa bisa jadi pegawai. Nah, konsekuensinya dari pegawai tadi bisa bayar kuliah dari gaji, atau saya juga kadang-kadang nego dengan perusahaan tadi untuk bayarin kuliah Anda juga gitu. Mungkin kalau Pak Agung sama Pak Nanang masih ada, boleh komen juga sih. Itu dulu dari Terima kasih, Prof. Pak Nanang, monggo. Izin menambahkan, ya ini kita masuk gelombang khusus ya teman-teman sampai tanggal 31 Januari. Nah, kita membuka beasiswa itu ada 100 untuk pendaftar di gelombang khusus ini. Saat ini sudah sampai 87 pendaftar ya. Jadi mumpung ada beasiswa, silahkan ya. Jadi ada beasiswa, nanti teman-teman bisa langsung hubungin di ITTS-nya, di admin ITTS. Mungkin itu, Prof. Wah, terima kasih Pak Nanang. Tambahannya. Semangat. Ya. Ini yang udah lulus ya, maksudnya yang belum lulus juga boleh daftar kan sebenarnya, yang mau ujian tahun ini. Boleh. Jadi pas lulus. Ya, kebetulan memang ada ini, Prof, yang menarik kan, ada beberapa company ya, perusahaan IT khususnya yang memang mereka kerjasama dengan kita. Kebanyakan dari perusahaan ini mereka nyari SDM, nyari sumber daya manusianya. Jadi untuk ditarik di perusahaannya mereka. Nah, ini yang menarik mungkin nanti buat teman-teman sekalian. Jadi proses seleksinya juga dari internal kita gitu. Nanti bisa direkomendasi juga sama Prof Ono ya. Seperti itu. Itu yang sudah berlangsung. Jadi udah banyak dari mahasiswa kita itu yang ditarik di beberapa perusahaan termasuk di Kominfo. Udah kerja di sana dan ada produk yang mereka bangun gitu. Itu yang menarik tuh.
termasuk 5G segala macam itu kemarin anak didiknya Pak Ono tuh. Tanggal 4 Februari akan ada webinarnya 5G-nya. Oke. Terima kasih Pak Nanang. Ya, ya. Ya, terima kasih. Pak Pras, balik lagi kalau ada tambahan. Habis kayaknya. Ya, baik, Prof. Ini yang lain nggak ada pertanyaan lagi, habis? Kayaknya udah habis, Pak Pras. Habis ya? Oke, kita tutup. Ya, aja. mungkin ini untuk hasil akhirnya sedikit, Prof, Oh, sedikit. monggo, silakan, Ini silakan. untuk ya. Nah, ini hasil akhir belum hasil akhir sih. Ini masih posisinya masih running ya. Saya mau menunjukkan bagaimana powerfulnya OSINT. Ini bisa kita lihat nih dari domainnya ITTS ini, dari domainnya saja ya. Ini data yang tergenerate bisa sampai 1000 lebih. Vulnerability ada, software yang digunakan ada, SSL ada, banyak sekali. Ya, terima kasih. Tinggal lapor ke DNS Pak dan lain Agung. sebagainya ada. Artinya memang OSINT itu powerful sekali ya, powerful, dia melakukan recon dan sebagainya. Tapi belum sampai tahap melakukan breach atau melakukan pembobolan, belum ya, belum itu. Tapi paling tidak data di sini bukan berarti 100% valid, kita harus mengecek lagi validitasnya. Tapi di sini bisa dipastikan ya, adalah si Spiderfoot ini dia mengambil banyak data dari tadi sudah dimasuk dari Sodan, dari target websitenya langsung, dari sosial media juga ada. Jadi dihubungkan yang mungkin sosial medianya si TTS mungkin pakai Instagram ya. Di Instagram dia nulis apa, terus dia mentak siapa, atau dia menulis lokasinya di mana, itu dihubungkan sama si Spiderfoot ini. Nah, dihubungkan di situ dicari korelasinya seperti apa. Ini contohnya, contoh-contoh penggunaan OSINT di lapangan ya, di real life. Mungkin ini Prof tambahan dari saya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Pras buat adik-adik kita. Oke, baik. Ya secara umum sih kalau terkait dengan materi ini ya, jadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menghindari OSINT ya, tidak bisa menghindari. Tapi ya paling tidak ini menjadi kita menjadi awas, yang menjadi aware bahwa apapun informasi tentang kita itu sebenarnya sudah ada di internet ya, diakses secara umum kapan saja, di mana saja. Terus ya dengan informasi-informasi tentang kita yang terbuka itu janganlah membuat kita terus menjadi takut atau apa ya, terus wah stoplah, saya stop, nggak mau lagi main Facebook, nggak mau main Instagram, nggak, tidak seperti itu. Tapi kita harus lebih pandai, kita harus lebih mawas diri lagi terkait dengan share data pribadi, info-info penting. Dan secara umumnya sih ya, IT security ini sudah jamak di sekeliling kita ya. Jadi mau tidak mau kita harus membiasakan diri untuk selalu belajar, kita praktek. Terus ya seperti kata Prof. Ona itu ya, kita selalu meningkatkan kemampuan diri. Jadi praktek. Harapannya sih kita menjadi ya kita aware terhadap keamanan teknologi informasi. Itu Prof, cukup. Terima kasih banyak Pak Pras, Pak Nanang, Pak Agung, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya juga. Kita akan tutup, tapi sebelum tutup ini saya baru posting absensi. Di situ ada URL grup untuk Telegramnya. Juga ada pendaftaran untuk lomba CTF-nya di itts-labs.id/home. Tolong yang masih SMA SMK daftar di situ untuk bisa bertanding. Mudah-mudahan Anda bisa dapat beasiswa selama setahun, dan syukur juga ada hadiah yang lain loh. Hati-hati, ada laptop juga, mungkin router, dan mudah-mudahan Anda semua bisa sukses.
Terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi 2 minggu wabarakatuh. lagi. Thank you, bro. Terima kasih. Thank you, thank you. Lanjut. Saya live.